berjudul Integral Tentu, Teorema Dasar Kalkulus 1, Teorema Dasar Kalkulus 2, dan Metode Substitusi. Saya Sefira Agustri. Saya Amanesha Putri. Saya Maria Linta. Dengan dosen pengampu Ibu Fazrina Saumi, SPD MPD. Di sini materi pertama kita adalah integral. Definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Nah, di sini rumus integralnya, integral k x pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 dikali x n pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, di sini k-nya adalah koefisien, x adalah variabel, n sama dengan adalah pangkat pada variabel, dan c adalah konstanta. Nah, jika menentukan luas daerah maka dapat ditentukan dengan integral dA fx dx. Jika menentukan dari fx disimpulkan dengan f besar x, maka rumusnya integral fx dx sama dengan fx. Maka integral dA fx dx sama dengan f besar d dikurang f besar a. Integral tentu dengan rumus integral dA fx dx sama dengan f besar d dikurang f besar a. Dengan keterangan fx pada fungsi yang diintegralkan, df adalah variabel integral, a adalah batas bawah pada variabel integral, b adalah batas atas pada variabel integral, f besar a adalah nilai integral pada batas bawah, dan f besar d adalah nilai integral pada batas atas. Nah, di sini sifat-sifat pada integral. Yang pertama, jika batas atas dan batas bawah dari unsur integral tentu adalah sama, maka rumusnya adalah integral dA fx dx sama dengan 0. Yang kedua, jika batas atas dan batas bawah dalam integral tentu diubah posisinya, maka rumusnya menjadi integral dA fx dx sama dengan min integral dA fx dx. Yang ketiga, jika fx adalah fungsi integral dan k merupakan tetapan atau konstanta sebarang, yaitu rumusnya integral dA k fx dx sama dengan k dikali integral dA fx dx. Yang keempat, misalkan diberi dua buah fungsi yaitu fx dan gs, maka integral tentu dari penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi tersebut dapat disebutkan dengan rumus integral dA fx tambah plus minus fx dx sama dengan integral dA fx dx plus minus integral dA f gs dx. Nah, untuk yang kelima, misalkan terdapat dua integral dengan nilai fungsi yang sama dan nilai pada batas atas pada fungsi pertama sama dengan nilai batas bawah pada fungsi kedua, dapat dirumuskan dengan integral dA fx dx sama dengan integral dA fx dx tambah integral cb fx dx. Sekarang kita sampai kepada contoh soal. Yang pertama, hitunglah hasil dari integral tentu berikut ini. Dengan soal integral 42 dikali min x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dx sama dengan, kita pakai rumus integral dA x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 dA. Kita masukkan nilainya langsung, min 1 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 sama dengan min 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 8x. Nah, kita masukkan nilai b samaannya. Yang sebelah sini kita kali dengan b, yang sebelah kanan kita kali dengan a. Min 1 per 3, masukkan nilai a nya 4 pangkat 3 tambah 3 dikali 4 pangkat 2 dikurang 8 dikali 4 dikurang min 1 per 3. Di sini f nya kita masukkan dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 8 kali 2.
Nah, di sini hasil akhirnya adalah min 56 per 3 ditambah 20 sama dengan 4 per 3. Nah, di sini kita masuk ke contoh 2. Tentukan hasil integral dari fungsi berikut. Dengan soal integral 41 dikali 4x dx sama dengan 2x kuadrat kita masukkan nilai b sama a-nya. Nah, yang di sebelah sini dikali b, yang di sebelah kanan dikali a. Kita masukkan 2 fb dimasukkan a, b, maka 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2. Dan hasil akhirnya 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, dari contoh soal berikut apakah ada pertanyaan? Memasuki yang mana teorinya yaitu teorema dasar kalkulus, yang mana teorema dasar kalkulus menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, yaitu pendiferensialan dan pengintegralan. Yang pertama yaitu teorema dasar kalkulus 1. Misalkan f adalah fungsi bernilai real kontinu didefinisikan pada sebuah interval tertutup, yaitu a, b. Misalkan juga f adalah fungsi yang didefinisikan untuk semua x pada AB dengan fx sama dengan integral ax f kali t dt. Maka terdiferensialkan pada interval terbuka AB. Maka f aksen x sama dengan fx untuk semua x pada AB. Teorema dasar kalkulus 2. Misalkan f adalah fungsi bernilai real kontinu didefinisikan pada sebuah interval tertutup AB. Misalkan juga f adalah antiturunan dari f, yakni salah satu dari fungsi-fungsi yang tak terhingga banyaknya untuk semua x pada AB. Fx sama dengan f aksen x, maka rumusnya yaitu integral AB fx dx sama dengan f kurang fb kurang fa. Kemudian yaitu kita menuju ke contoh soal yang mana rumusnya yaitu integral BA fx dx sama dengan fb kurang fa. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2, fx sama dengan x pangkat 3 per 3, yaitu sebagai anturunannya. Maka integral 52 x pangkat 2 dx sama dengan f 5-nya dari sini, jadi 5x kurang f pangkat 2, karena ini kan a, jadi ini yang di sininya. Kemudian karena ininya menggunakan pangkat 3, maka di sini kita buat pangkat 3, maka f 5 pangkat 3 kurang f 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 yaitu 125, 3-nya diturunin pangkat pernya kurang 8 kurang per 3. 125 kurang 8 117 per 3 sama dengan 39. Atau lebih umumnya yaitu d per dx integral x0 t3 dt. Karena diketahui ft yaitu t pangkat 3, ft sama dengan t pangkat 4 per 3 per 4, yang mana yaitu antiturunannya. Maka d per dx integral x0 t pangkat 3 dt sama dengan d per dx fx kurang d per dt f0. X ini dari ini, 0 dari sini, sama dengan d per dx kali x pangkat 4 per 4 sama dengan x pangkat